warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin, NPM 19124827. Di sini saya akan memenuhi tugas PPLB, yaitu masalah video. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas sebagai final test dari PPLB. Pada kali ini saya akan membahas tentang akhlak tercela pada pergaulan remaja. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya ya. Akhlak tercela pergaulan remaja. Istilah perilaku tercela remaja diidentikan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja, juvenile delinquents, adalah gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Nah, jadi untuk akhlak tercela ini seringkali terjadi pada remaja. Nah, kenakalan remaja bisa disebut dengan gejala sakit secara sosial. Sebabnya adalah karena pada anak-anak dan remaja ini disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Contohnya adalah pada remaja itu biasanya diberikan apa yang diinginkan oleh anak tersebut oleh orang tuanya. Nah, ketika permintaan tersebut tidak dipenuhi sesuai dengan keinginan anaknya, maka jadilah pemikiran anak tersebut menjadi tidak konsisten. Maksudnya konsisten apa? Maksudnya kayak gini. Misalkan si A berpikirannya sudah bagus, meminta dengan secara baik-baik. Nah, pada kesempatan itu lalu ditolak atau diabaikan permintaan tersebut karena alasan yang tidak jelas. Nah, pada saat itu adalah mulai gejala-gejala atau yang mulai kenakalan. Nah, itu mungkin sedikit pengacu pada anak-anak tersebut. Nah, dikarenakan seperti itu, kemungkinan besar dia akan mulai berpikiran negatif dan akhirnya berubah menjadi kenakalan. Kenakalan itu bisa bukan hanya sekedar dari dari sifatnya saja yang berubah, tapi perilakunya juga berubah. Nah, itu. Jadi bahkan mereka itu bisa melakukan hal-hal yang menyimpang. Hal-hal yang menyimpang seperti apa? Misalnya minum minuman keras, memakai narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu yang berbahayanya. Oke. Tingkah laku kenakalan remaja cakupannya sangat luas. Mulai dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Nah, ini berbahaya, sangat berbahaya. Ketika anak meminta dan tidak dikabulkan atau diabaikan, maka bisa kenakalan remaja itu cukup menjadi pengacunya dari hal-hal yang pengabaian tersebut. Nah, bahkan ini bisa ketika pengabaian masih mending kalau itu cuman kenakalan dari sifatnya saja. Tapi kalau sudah sampai ke tingkah laku atau perilakunya yang berubah, yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya seperti
yang awalnya tidak bisa minuman keras berubah menjadi bisa, yang awalnya tidak bisa memakai narkoba menjadi bisa. Nah itulah yang perubahan dari tingkah lakunya. Nah maka dari itu kenakalan remaja ini cakupannya sangat luas. Nah untuk bentuk-bentuk akhlak tercela pada pergaulan remaja ini ada beberapa yang kita bahas. Pertama adalah pergaulan seks bebas atau free sex. Apa sih yang dimaksud dengan pergaulan seks bebas? Nah, hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi dihalalkan atau sudah menikah. Untuk itu, remaja harus menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskannya kepada pergaulan seks bebas. Di dalam agama kita sudah dilarang bahwasanya hubungan di luar nikah ini itu dilarang dan hukumnya adalah haram. Nah, jadi dalam pelajaran akidah akhlak ini sangat-sangat penting untuk dipelajari supaya kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Oke. Nah, yang B, tawuran. Nah, ini seringkali kita sudah jumpai di mana-mana. Nah, remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang tidak tahu nih, yang terlibat di dalam tawuran tersebut tidak tahu apa sih permasalahannya. Nah, itu yang berbahaya. Cuman hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Jadi untuk misalnya kan ini diajak sama teman untuk tawuran karena solidaritas yang tinggi makanya ikut, padahal persoalan atau masalah tersebut belum tahu jelas. Nah itu. Nah, untuk itu remaja harus jeli dan hati-hati apabila mengambil atau menghadapi permasalahan semacam ini. Nah, jadi untuk teman-teman ini tawuran itu tidak baik, di dalam agama itu dilarang. Kenapa? Karena itu merugikan beberapa belah pihak. Otomatis banyak pihak yang kena dampaknya. Itu jadi kita harus menjaga sikap perilaku kita, ya, sikap dan perilaku kita itu harus dijaga dan jangan sampai ikut-ikutan dalam tawuran. Lanjut, yang C adalah mengkonsumsi minuman keras. Nah, yang sudah saya sebutkan sebelumnya di penjelasan di kenakalan remaja tadi. Nah, ini mengkonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Nah, orang yang minum keras ini sudah dilarang juga di dalam agama, bahwasanya ini haram, kecuali ada beberapa untuk keperluan tertentu. Misalkan ini untuk di dalam medis misalnya contohnya, dan lain sebagainya, tapi tidak berlebihan. Nah, ini yang bagian D, penyalahgunaan narkoba. Nah, sama seperti sebelumnya sudah saya sebutkan juga. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis. Minuman keras sama penyalahgunaan narkoba sudah dilarang juga ya. Di dalam agama sudah dilarang bahwasanya minuman keras ini dapat memabukkan dan narkoba juga dapat memabukkan. Jadi otomatis saraf di otak kita sudah rusak dengan adanya
mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkoba. Narkoba ini sudah digunakan untuk di bidang medis ya, untuk bidang medis, mungkin untuk meredakan sakit, nyeri dan lain sebagainya. Nah, itu dibolehkan di dalam medis. Kalau di agama itu tidak diperbolehkan karena salah satunya adalah bisa memabukkan dan menghilangkan, merusak otak saraf yang ada di kepala kita. Nah, jadi itu yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Di dalam pelajaran akidah ini, akidah halak ini, kita dilarang juga. Untuk menghindarinya kita harus sebisa mungkin jangan sampai ada bahannya yang kita beli dari orang-orang maupun siapapun yang menggunakannya. Kalau ada teman kita, bisa kita nasihatin dan lain sebagainya supaya tidak menggunakan yang dilarang oleh agama. Nah, untuk itulah tujuan kita mempelajari akidah halak ini adalah membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Sesuai dengan judul kita, akhlak tercela pada pergaulan remaja. Akhlak tercela artinya akhlak yang tidak baik. Oke. Lanjut. Nah, ini dampaknya pada akhlak tercela pergaulan remaja ini adalah A. Bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Nah, bertentangan. Fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat sering terjadi di tengah masyarakat. B. Hilangnya budaya malu. Malu adalah sebagian dari iman. Hilangnya iman dapat diawali dari hilangnya rasa malu pada diri seseorang. C. Menimbulkan masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memunculkan berbagai masalah, misalnya bidang kesehatan, sosial, kriminal, dan ekonomi. Nah, jadi apabila menyalahgunakan narkoba, maka fatal jadinya. Yang asalnya kesehatan yang rusak, sosial juga rusak, kriminal semakin merajalela, dan ekonomi semakin tidak terkendali. Lanjut. Yang ketiga adalah menghindari akhlak tercela pada pergaulan remaja. Yang pertama, A. Meningkatkan kadar iman dan amal saleh. Setiap ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah. Dilarangnya minuman keras, pergaulan seks bebas, tawuran dan perilaku negatif lainnya pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. B. Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam kehidupannya pasti membutuhkan manusia lainnya. Agar dalam pergaulan antar manusia atau interaksi sosial tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu disepakati adanya tata aturan yang harus dipatuhi bersama. Jadi semuanya adalah ada aturannya. Jangan sembarangan kita melakukan hal-hal tersebut. Terus C. Mengatur waktu dengan baik. Di dalam Al-Quran sudah beberapa ayat, beberapa surah itu sudah Allah Subhanahu wa taala sudah banyak bersumpah dengan kata yang menunjukkan kepada waktu. Misalnya wal asri wadduha walaili wasyamsi. Nah, itu semuanya adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan kata yang menunjukkan kepada waktu dan lain sebagainya. Nah, bahwasanya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk bahwasanya umat Islam ini harus memperhatikan waktunya. Nah, untuk remaja harus menggunakan kesempatan yang ada, jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan atau menyanyiakan kesempatan yang ada. Jadi kesempatan yang ada itu harus dilakukan sebelum nantinya kita tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi apabila ada kesempatan, lakukan. Nah, terus Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kesehatan kita gunakan untuk kebaikan, bukan untuk yang tidak baik. Lakukan yang terbaik untuk kedepannya, untuk masa depan. Karena apa? Karena kesehatan ini sudah diberikan yang sangat-sangat penting, nikmat yang sangat penting. Semisal kita sakit, kita gak bisa bekerja dan lain sebagainya. Waktu luang, ketika ada waktu luang, gunakan kesempatan tersebut untuk beribadah dan lain sebagainya, yang hal-hal yang positif. Apabila melakukan yang tidak positif,
melenceng dari yang diajarkan oleh agama, maka waktu tersebut akan menjadi sia-sia dan kita mendapatkan yang tidak bagus juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang janggal atau salah kata, khilaf dan lain sebagainya, karena manusia adalah annas mahalul khata wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan khilaf, tempatnya salah dan lupa. Saya Muhammad Arifin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.